Halo warga intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Amerika berusaha membuka opsi melakukan serangan darat ke Iran, guys. Wow, luar biasa. Gila. Konflik antara AS dan Iran yang telah berkecamuk kini berpotensi masuk ke fase yang jauh lebih mengerikan. Presiden Donald Trump dikabarkan mulai mempertimbangkan 3 opsi ekstrim, termasuk pengerahan pasukan darat ke wilayah Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Donald Trump membuka opsi melakukan serangan darat ke Iran, apakah Iran akan hancur lebur berantakan? Bagaimana skenarionya? Jadi kita akan bikin semacam simulasi atau skenario. Bagaimana kalau Amerika membombardir Iran dengan invasi darat? Apakah bisa di era teknologi Amerika yang sekarang semakin maju? Apakah itu relevan atau tidak? Apakah itu efisien atau tidak? Apakah masuk akal atau tidak? Apakah itu termasuk senjata makan tuan atau tidak? Jadi kita akan kupas di sini ya bagaimana skenario invasi Amerika terhadap Iran. Kemudian ada opsi yang kedua. Apa itu? Yaitu opsi menggunakan nuklir, guys. Wow. Gila. Nuklir, coy. Nah, yang jadi pertanyaan. Berapa menit Iran bertahan kalau Amerika menggunakan opsi nuklir seperti yang dilakukan pada Jepang beberapa puluh tahun yang lalu? Apakah Iran itu akan rata dengan tanah? Apakah Iran itu akan hilang dari peta bumi? Bagaimana fakta sebenarnya? Jadi kita akan bikin simulasi ya. Jadi mohon maaf bagi pendukung Iran ya. Kalau ini pahit bagi pendukung Iran ya mohon maaf. Karena saya ngomong by data. Kita mengulas ini bukan berdasarkan seiman, seagama. Kita tinggalkan dulu seiman, seagama. Kita bicara geopolitik dulu ya. Kekuatan militer, kekuatan ekonomi, dan lain sebagainya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita kenyot. Menurut data, kalau Amerika melakukan serangan ke Iran itu, ya misalnya menggunakan invasi darat itu, dari segi perang konvensional, ya menggunakan drone, menggunakan tank, ya kemudian menggunakan alat militer yang sangat canggih gitu ya, AI dan lain sebagainya, satelit dan sebagainya, Amerika bisa dipastikan menang. Dan saya juga diskusi dengan beberapa AI gitu ya. AI mengatakan bahwa Amerika itu unggul kalau perang konvensional. Nah, kemudian ada beberapa hambatan. Apa itu hambatannya? Hambatan yang pertama itu karena kondisi geografis daripada Iran. Kondisi geografis Iran itu kan sangat sulit ya. Ya, karena Iran itu dikelilingi oleh gunung sehingga itu semacam perisai bagi Iran. Tapi apakah itu bisa ditembus? Bisa dengan menggunakan helikopter, dengan menggunakan B-2 Spirit dan sebagainya. Bisa sebenarnya ya. Tapi apakah itu relevan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaan. Jadi dari sudut pandang perang konvensional, Amerika unggul. Kemudian bagaimana dengan skenario kedua, yaitu ya, kalau terjadi perang misalnya antara Amerika yang melakukan invasi darat terhadap Iran. Ya, skenario kedua itu bisa aja perangnya itu berlarut-larut seperti Amerika versus Irak, berlarut-larut terus ya sehingga Amerika itu kehabisan, ya bisa kehabisan dana walaupun nggak sampai bangkrut ya. Amerika itu kan susah aja bangkrut. Kenapa? Karena yang menguasai ekonomi dunia dan militer itu kan Amerika. Yang dua itu kekuatan daripada Amerika. Dolar itu kan masih sangat-sangat dipercaya ya. Bahkan Konoha kan masih menggunakan dolar kan. Jadi kalau misalnya nih ya mereka butuh duit ya tinggal cetak dolar ya kan. Walaupun ada efeknya inflasi. Ya kalau inflasi ya seluruh dunia kena kan. Jadi itu artinya Amerika itu bisa dikatakan penguasa tunggal gitu. Karena apa? Karena mereka meran dolar gitu ya. Jadi kenapa Amerika itu sangat-sangat kuat, luar biasa, karena mereka memegang tampuk kekuasaan ekonomi bernama dolar ya. Mata uang mereka yang menguasai gitu ya. Walaupun ada bridge dan lain sebagainya, itu tidak terlalu efisien. Orang-orang lebih percaya terhadap dolar. Kenapa orang-orang percaya terhadap dolar? Apa alasannya? Karena kepercayaan. Ya, jadi kalau mata uang suatu negara itu lemah, berarti banyak orang yang tidak percaya dengan negara tersebut.
Lalu kenapa banyak orang percaya dengan Amerika sementara Amerika itu memborbardir Iran? Ya dari sudut pandang orang-orang negara maju ya, orang-orang cerdas, mereka berpikir bahwa Amerika itu masih layak dipercaya. Ya, Amerika itu tidak terlalu suka membohongi orang gitu ya. Artinya gini, kalau dibandingkan Amerika dan Iran, mana yang paling bisa dipercaya? Yang paling bisa dipercaya itu Amerika. Karena apa? Karena berdasarkan data. Saya tidak asal mangap, guys. Jadi kalau bantah-bantah pakai data. Data dari mana? Data dari indeks corruption. Indeks corruption mengatakan bahwa Amerika itu jauh lebih jujur daripada Iran. Peringkat Iran itu dari, katakanlah misalnya dari 30 negara itu, peringkat Iran itu kira-kira ranking 25 gitu ya, 5 terbesar dari bawah. Itu artinya bahwa Iran itu tidak layak dipercaya, pemerintahnya tidak layak dipercaya. Kalau misalnya mengatakan, oh pemerintah Iran itu kan sebenarnya yang korup bukan masyarakatnya. Lah itu gambaran. Ya, jadi pemerintah satu negara itu gambaran daripada masyarakatnya. Kalau pemerintahnya suka maling, berarti masyarakatnya juga seperti itu. Karena itu gambaran, cerminan. Karena yang memilih pejabat itu ya masyarakat ya. Sama seperti Konoha. Kenapa pemerintah Konoha itu banyak yang korup? Ya karena masyarakat juga banyak yang korup ya kan. Gak percaya? Coba lihat di sekeliling kita. Ya sedikit-sedikit ada LSM ya. Nggak, saya tidak mengatakan semua LSM korup ya. Kemudian sedikit-sedikit ada ormas, tukang palak dan sebagainya. Banyak banget. Yang kemudian ketika ditilang 86 gitu langsung bayar di tempat, ada banyak tuh ya, itu tuh praktek daripada korupsi, belum lagi korupsi waktu ya dan lain sebagainya ya. Kemudian kalau misalnya nih ya Amerika melakukan serangan nekat gitu ya, melakukan serangan terhadap Iran ya, Iran tuh punya strategi yang sangat luar biasa sebenarnya. Apa itu? Yaitu strategi ngumpet di ketiak rakyat. Sama yang halnya dengan yang dilakukan oleh Hamas. Hamas itu kan strateginya seperti itu ya. Strategi ngumpet di ketiak rakyatnya, ngumpet di ketiak masyarakatnya. Artinya ya mereka menggunakan strategi hit and run. Hit and run itu sama seperti bergerilya. Kalau di Konoha bergerilya itu kan sembunyinya di hutan gitu ya, di semak-semak gitu. Tapi kalau di Iran itu sembunyinya itu bukan di hutan, di semak-semak, karena di sana nggak, udah jarang ada hutan ya. Ya mereka sembunyi itu di ketiak masyarakatnya gitu. Ya. Jadi itu yang jadi permasalahan. Ya, sehingga bisa aja pasukan Indonesia itu menggunakan baju sipil gitu ya. Tiba-tiba menyerang Amerika gitu ya. Ketika Amerika menyerang balik, maka mereka akan berteriak, oh itu masyarakat sipil, mereka menyerang masyarakat sipil. Nah itu strategi basi sebenarnya. Strategi Iran itu kan strategi basi sebenarnya. Ya sama seperti yang dilakukan Hamas. Dulu pendukung Hamas mengatakan, oh Hamas itu pasti menang ya. Hussein itu keluar-keluar ya sampai keluar ini ya, keluar jigong gitu. Keluar-keluar mengatakan bahwa Hamas itu sudah menang ya. Nggak mungkin Hamas kalah. Buktinya sekarang Hamas membubarkan diri kan. Jadi tinggal tunggu waktu. Sebenarnya Amerika bisa mengalahkan Iran, tapi butuh waktu yang sangat lama gitu. Kemudian mungkin DPR Amerika nggak bakal setuju gitu ya. Karena apa? Karena mereka sudah trauma perang masa lalu seperti Vietnam ya, kemudian Irak. Bukan karena mereka kalah telak, tapi karena waktunya sangat lama sekali. Durasinya itu lama banget. Sehingga apa? Sehingga Amerika terbebani secara apa? Secara politik ya, secara banyak lah, ekonomi juga mempengaruhi, tapi nggak terlalu berpengaruh sekali ya. Kemudian apakah ada tentara yang meninggal? Ada, tapi nggak banyak. Sejauh ini yang meninggal itu cuma 17 orang ya, menurut data dari Reuters. Sementara di pihak Iran ada banyak banget orang yang meninggal, gila-gilaan. Ada ribuan orang yang meninggal, kemudian jenderal-jenderalnya juga ada yang meninggal gitu ya, jenderal-jenderal penting gitu. Wah, ini sangat-sangat luar biasa ya. Jadi itu yang dimau Iran sebenarnya. Supaya apa? Supaya Amerika itu terpancing menyerang Iran dan terjadilah perang berlarut-larut terus gitu. Bisa 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Nah, tapi kalau kita sebagai konten kreator ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya kan. Karena ada bahan kita untuk diskusi gitu ya, untuk bahan konten ada. Ya boleh-boleh aja, tapi ya yang saya pikirkan itu adalah nyawa daripada masyarakat sipil Iran, itu yang saya pikirkan ya. Kemudian bagaimana dengan skenario ketiga, misalnya menggunakan nuklir. Nah, ini yang paling luar biasa ya, ini yang paling amazing gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya Amerika melakukan strategi memborbardir Iran menggunakan nuklir,
itu sangat mengerikan sekali. Ya, sangat mengerikan. Karena apa? Karena bisa aja akan terjadi perang nuklir. Karena hulu ledak nuklir di dunia ini ada sekitar kurang lebih 3.000 atau 10.000 lah ya. Semua negara gitu ya, ada 10.000 hulu ledak nuklir. Ya. Nggak usah banyak, 5 atau 3 aja sudah mempengaruhi iklim ya. Itu sangat mempengaruhi guys. Iklim dunia itu dipengaruhi oleh nuklir ya. Bagaimana dengan Jepang? Jepang itu kan sebenarnya itu masih kecil ya, masih bom atom gitu ya, nggak terlalu gede sebenarnya. Itu pun sangat-sangat berdampak ya pada Jepang. Itu pun kecil itu mah. Itu cuman shock terapi aja sebenarnya. Nggak serius. Amerika tuh nggak serius sebenarnya. Kalau mereka serius tuh bikin yang lebih banyak lagi, yang lebih gede lagi gitu ya. Tapi apakah akan terjadi perang dunia ketiga atau keempat kalau misalnya Amerika membombardir Iran menggunakan nuklir? Ya bisa aja. Tapi gini, ada skenario yang mengatakan sebenarnya nuklir itu tujuannya baik. Lah, kok baik? Ya gini, kalau misalnya ada satu orang melepaskan nuklir, maka akan terjadi perang nuklir. Lalu kalau terjadi perang nuklir, kiamat dong ya. Ya kan? Kiamat yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Lalu gimana dong? Nah, gini. Kalau misalnya nih ada terjadi perang nuklir, terjadi kiamat dan lain sebagainya, maka orang-orang menahan diri. Ya. Orang-orang lebih menahan diri, guys. Seperti Amerika misalnya. Amerika itu menahan diri untuk tidak menggunakan nuklir. Ya, bahkan ketika nyawa Presiden Trump terancam, ya, Presiden Amerika hanya mengatakan, kalau ada yang terjadi, maka kita akan membombardir Iran dengan rudal. Bukan dengan nuklir, coy. Dengan rudal. Kenapa? Karena nuklir itu opsi terakhir banget gitu ya. Itu tuh opsi yang ini ya, yang jurus pamungkas gitu ya. Kalau udah nggak ada jurus apa lagi, ya, kalau nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya, ya udah gitu ya. Sama seperti opsi Samsonnya Israel. Opsi Samsonnya Israel itu kan ya mereka punya nuklir. Israel itu kan punya nuklir, walaupun tidak diumumkan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pertahanan diri. Nah itulah sebenarnya yang dipengen oleh Iran. Iran itu sebenarnya ya bikin nuklir itu untuk pertahanan diri. Tapi karena banyak orang yang nggak percaya dengan Iran, ya karena masyarakat, bukan masyarakat, pemerintah Iran dan masyarakatnya juga sebenarnya masyarakat Iran itu tidak dipercaya, mereka tidak jujur ya, sehingga mereka tidak dikasih nuklir. Ya kita melihat dari indeks corruption gitu ya, atau indeks korupsi gitu. Kalau indeks corruption mengatakan bahwa Iran itu tidak bisa dipercaya, banyak yang bohong, banyak yang korupsi, yang ngapain ya kan. Jadi itu tergantung juga ya, tergantung daripada kepercayaan. Siapa yang memberikan izin? Ya Amerika. Kenapa Amerika memberikan izin nuklir terhadap suatu negara? Karena mereka yang punya hak paten. Yang menemukan nuklir itu kan Amerika kan. Ya, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kemudian kalau Amerika misalnya menggunakan nuklir untuk membombardir Iran, berapa lama Iran akan bertahan? Itu tidak bisa dibayangkan, guys. Ya, itu sangat mengerikan sekali. Ya, bisa aja Iran ini akan hilang dari peta bumi. Ya, hangus gitu. Akan kembali ke zaman batu. Luar biasa. Harusnya Iran itu jangan salah pilih lawan gitu ya. Iran udah tahu bahwa Amerika itu salah satu negara superpower gitu ya, yang memiliki kekuatan militer terbesar di dunia. Ya, nomor 1 di dunia. Tapi ya berani-beraninya gitu ya. Berani-beraninya lawan juara 1. Ya, begitulah ya. Ya, seperti yang sekarang ini. Kalau misalnya mengatakan, oh itu kan sebenarnya bukan kemauan daripada Iran, tapi Iran kan sering ngata-ngatain Amerika kan. Dari dulu, matilah Amerika, matilah Amerika. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1.000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Ya. Oke guys ya, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya warga intelektual. Salam rasional.